وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang kita akan membahas bab yang pertama, yaitu al-ismu min haitsu al-i'rab wal bina. Isim ditinjau dari i'rab dan bina. Di halaman 23 ya. Tifqan li qawaidin nahwi yang qasimu al-ismu min haitsu al-i'rabu wal bina'u qismain mu'rabin wa mabniyin. Jadi sesuai dengan kaidah nahwu, isim itu terbagi menurut i'rab dan bina menjadi dua, yaitu mu'rab dan mabni. Amal mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mauqi'ihi fil jumlati. Jadi adalah isim yang yataghayyar, berubah, syaklu akhirih, syakl atau harakat akhirnya, bi taghayyuri mauqi'ihi, dengan perubahan tempat atau kedudukan, fil jumlati. Fa kalimatu ar-rajul, maka contohnya adalah kata ar-rajul masalan, wahiyya, dan dia adalah isim yang mu'rab, yakunu akhiruha ad-dhammata awil fathata awil kasrata ala hasabi mauqi'iha fil jumlah. Jadi akhirnya itu bisa jadi dhammah, bisa jadi fathah atau kasrah sesuai dengan kedudukannya di dalam jumlah, dan sesuai dengan lima yuwaddihu bil fasli al-awwali minal kitab, dengan apa yang akan kami jelaskan di fasal pertama dari kitab ini. Berikutnya al-ismu al-mabniyu huwa alladhi la yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mauqi'ihi fil jumlah, yaitu adalah isim yang tidak berubah syakl akhirnya meskipun kedudukan atau jabatan atau tempat di dalam jumlahnya itu berubah. Maka contohnya kalimatun nahnu, misalkan nahnu, wahia ismun mabniyun, dan dia adalah isim yang mabni dan akhirnya itu selalu dhammah, ainama waqa'at fil kalam, mau dimanapun kedudukannya dia pasti tetap dhammah, dibaca nahnu, bukan nahna, bukan nahni. Demikian pula kadzalika kalimatu hadhihi, demikian juga kalimat hadhihi, dan dia adalah isim mabni, yakunu akhiruha daiman al-kasrata, dan akhirnya itu selalu kasrah, aina ma waqa'at fil kalam. Jadi dua contoh kata yang mabni ya, nahnu dan hadhihi. Al-asma'u al-mabniyatu hiya ad-dhamair. Jadi sekarang akan disebutkan jenis-jenis isim yang mabni. Yang pertama adalah dhamir, yang kata ganti. Kemudian al-asma'ul isyarati, yaitu isim isyarah. Wal asma' al-mausulah, isim mausul. Wa asma'ul syarati, isim syarat ya. Wa asma'ul istifhami, isim istifham, kata tanya. Wa ba'du dzuruf, dan sebagian dzaraf. Kemudian wa asma'ul af'al, ada isim fi'il namanya, insyaallah nanti akan kita lihat apa itu isim fi'il. Wal a'dad al murakkabah, jadi jumlah yang murakkab ya. Ingat jumlah murakkab kemarin adalah jumlah yang angka yang bersambung dengan angka 10 ya, satuan plus 10 sehingga membentuk angka belasan.
Wa sayatimu syarhul asma'i al-mabniyati fil fasli tsani minal kitab, dan akan sempurna atau akan datang penjelasan dari isim-isim yang mabni di fasal kedua dari kitab ini. Baik, sekarang kita masuk di fasal awal ya, al-ismu al-mu'rabu. Al-ismu al-mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirihi bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Ini sudah kita baca tadi. Wa yanqasimu al-ismu al-mu'rabu ila, dan isim mu'rab itu terbagi menjadi, yang qasimu ini bermakna pasif ya, meskipun fiilnya adalah fiil maklum, in qasama yang qasimu, in fa'ala yang fa'ilu, tapi maknanya pasif, terbagi, yaitu marfu'in, ada marfu' wa mansubin wa majrurin. Marfu', mansub, dan majrur. Al-ismu al-marfu'u awalan alamatu rafil ismi. Isim yang marfu', sekarang akan dibahas isim marfu'. Yang pertama adalah alamat atau tanda rafa'nya satu isim. Alamatu rafil ismi hiya, yang pertama adalah dhammah ya, dhammah. Kemudian alif, kemudian ada waw ya. Yang pertama adalah dhammah. Dhammah ini menjadi tanda rafa'nya suatu isim dalam kondisi dia isimnya adalah isim mufrad. Kemudian jam'ul muannasi as-salimi, jamak muannas salim. Kemudian jam'i taksiri di jamak taksir. Contohnya adalah najaha atau libu. Ini tandanya dengan dhammah. Hadaratil mudarrisatu, telah hadir para pengajar perempuan. Qoma ar-rijalu, para laki-laki itu berdiri. Nah, ini tiga-tiganya menggunakan dhammah sebagai tanda rafa'. Kemudian yang kedua adalah alif. Alif itu menjadi tanda rafa' pada isim musanna. Dan di sini dikatakan wa hadhil alif, dan alif yang ada pada musanna laisat juz'an minal ismi, bukan merupakan bagian asli dari isim. Wa innama tuzadu, nah hanya saja dia ditambahkan ilal ismi al-mufradi, pada isim mufrad, lidalalati ala tasniyati, untuk menunjukkan jumlah dua. Wa ka'alamati raf'il ismi, dan juga sebagai alamat rafa'nya isim. Misal contohnya najaha atau libani, telah lulus atau libani dua orang murid, yang musanna mudzakkar. Nah, atau irotani aliyatani, dua pesawat itu tinggi. Jadi ini contoh yang musanna muannas. Berikutnya tanda ketiga adalah al-waw. Waw menjadi tanda rafa' fi jam'il mudzakkari as-salimi, jamak mudzakkar salim, wal asma'i al-khamsah, dan juga isim yang 5. Apa saja? Yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Wawul jam'i laisat juz'an minal ismi, ini sama dengan alif pada musanna tadi ya. Jadi bukan merupakan bagian asli. Wa inamatu zatu ilal ismi al-mufradi lidalalati alal jam'i wa ka'alamati raf'in, untuk menunjukkan jumlah dua ya, untuk menunjukkan jumlah jamak dan sebagai alamat atau tanda rafa'. Mislu contohnya hadaral muhandisun, para insinyur itu telah hadir. Ja'a akhuka ya, telah hadir saudaramu. Marhudatun, catatan, tusamma ad-dhammatu alamatar raf'i al-asliyata. Jadi dhammah itu disebut dengan alamat rafa' yang asli. Wa tusamma al-alifu wal wawu alamatai raf'i al-far'iyatain. Dan alif dan waw itu dinamai sebagai dua tanda rafa' yang cabang. Aslinya adalah dhammah, yang kemudian yang lainnya alif dan waw adalah tanda cabang.
Yang Pak, yursamu al-ismu al-mu'talu al-akhiru bil alif, isim mu'tal akhir yang diakhiri dengan alif, contohnya al-fata, ataukah yang diakhiri dengan ya, misalnya al-qadhi, maka dia dirofakan bidommatin muqaddaratin. Dhammah rofaknya dengan tandanya adalah dhammah muqaddarah ala akhirih. Jadi di al-fata itu ada alif, al-qadhi belakangnya ada ya, maka dalam kondisi rofa baik isim yang maksur maupun mangkus ini diirob dengan dhammah muqaddarah di atas huruf yang terakhirnya, dengan sebab yang berbeda ya. Kalau al-fata ini akhirnya adalah alif, maka alif itu tidak mungkin diharokati, maka dikatakan dhammah muqaddarah saja. Sedangkan al-qadhi terakhirnya dari huruf ya, sebetulnya itu bisa di dhammah yu, al-qadhi yu, tapi ini berat di pengucapan, makanya dibilang al-qadhi saja, tandanya dhammah muqaddarah. Tapi berikutnya sanian halatu raf'il ismi, ya, kondisi-kondisi di mana isim itu rafa. Yakunu al-ismu marfu'an fi sitti halatin. Jadi isim itu akan kondisinya marfu' pada 6 kondisi. Hiya, yang yaitu adalah pertama mubtada, kedua khobar, yang ketiga ismu kana au ihda akhawatiha, saudara isim kana ataukah isim dari salah satu saudaranya kana, wasmu af'alil muqarabati warroja'i wasyuru', dan juga merupakan isim dari fi'il muqarabah, kemudian roja' dan syuru', ya, nanti insyaallah akan kita jelaskan. Yang keempat khabaru inna au ihda akhawatiha, khabarnya inna atau salah satu dari saudari-saudarinya. Kemudian berikutnya fa'il, kemudian ada naibul fa'il. Wa kadzalika yakunu al-ismu marfu'an idza kana tabi'an lil ismi li lismin marfu'in. Demikian pula isim itu akan menjadi marfu' apabila dia tabi mengikuti isim yang marfu' yang lain. Tapi demikian yang kita bahas. Insyaallah di video berikutnya kita akan mulai kondisi-kondisi rofaknya isim satu persatu, dimulai dari mubtada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.